Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, tadi pas bangun saya setelah sholat subuh tentunya membaca ada snap WA dari kakak saya, dan di sana ada tulisan, jika kita melihat seorang wanita yang begitu kuat, tangguh dan mandiri, maka jangan melihat dia sekarang berdiri tegak di sana begitu mengagumkan. Tapi tanyakanlah seberapa banyak hal, orang, peristiwa menyakitkan yang telah dilewati yang membuatnya menjadi semakin kuat. Terelie. Nah, itu dari snap WA yang tadi saya baca gitu. Jadi pas langsung lewat di WA saya. Dan saya terinspirasi untuk membuat konten kali ini, dan saya beri judul tipe-tipe perempuan. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri soleha, istri yang soleha. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, tipe-tipe perempuan. Yang pertama, tipe perempuan yang solehah. Untuk tipe ini diwakili oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Maryam, putri Imran. Saya sudah membahas tentang kehidupan Sayyidah Khadijah di konten-konten saya sebelumnya. Dan sekadar mengulas sedikit, kita tahu bagaimana Sayyidah Khadijah sangat mendukung perjuangan suaminya. Dia menemani suaminya dalam keadaan suka maupun duka. Sayyidah Khadijah pun menyayangi anak-anaknya dengan sepenuh hati. Itulah sosok perempuan yang solehah. Jadi dia bisa menjaga harga diri dan menjaga harga diri suaminya, harga dirinya, dan juga menyayangi anak-anaknya. Maryam binti Imran, kita tahu betapa Maryam itu sosok perempuan yang menjaga kesucian dirinya dari setiap gangguan dan godaan dari luar. Bukannya Maryam tidak laku, dia tidak ada yang menyukai, bukan, tapi dia benar-benar ingin menjaga kesucian dirinya. Tapi itulah sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah sekaligus ujian bagi Maryam. Anugerah itu dikaruniai seorang bayi yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Isa Al-Masih. Dan ujiannya itu Maryam mendapatkan cacian dan makian dari penduduk saat itu. Itu tipe yang pertama ya sahabat, tipe perempuan yang solehah. Tipe perempuan yang kedua adalah tipe perempuan pejuang. Tipe perempuan ini diwakili oleh Asiyah, istri Fir'aun. Kenapa diwakili oleh beliau?
Kita tahu sahabat, begitu luar biasanya Asiyah menjaga keimanannya walaupun suaminya itu memaksa dia supaya keluar dari agamanya dia. Kita juga tahu betapa kejamnya Fir'aun dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Asiyah tetap berjuang. Malah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Tuhanku, aku hanya ingin istana di surga apabila dibandingkan dengan surga dan istana yang ada di dunia." Sungguh luar biasa. Dan menurut kisah, ketika dia menjadi istri Fir'aun, dia tetap dalam keadaan suci karena Fir'aun yang melayaninya itu bukan Asiyah, tapi sosok makhluk lain yang diciptakan oleh Allah yang diumpamakan seperti Asiyah. Itu tipe yang kedua. Kita lanjut ya sahabat ke tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah tipe perempuan penghasut. Tipe perempuan penghasut diwakili oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Lahab. Dan diabadikan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Nah, perempuan tipe ini, tipe penghasut, dia itu diumpamakan seperti kayu bakar. Kita tahu kayu bakar itu kan bisa menyulut api. Kalau zaman now itu kompor gitulah, yang senantiasa mengompori, itulah perempuan iblis atau iblis betina yang sesungguhnya. Asalnya biasa-biasa saja, kompor datang bedug gitu, api jadi membesar. Setiap ada perempuan itu, masalah kecil jadi besar, apalagi masalah yang besar. Dia tidak bisa diam, mulutnya ember, hatinya kotor. Nah seperti itu tipe perempuan penghasut. Nauzubillahi min zalik, semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Tipe perempuan yang keempat adalah tipe perempuan penggoda. Tipe ini diwakili oleh Zulaikha, istri Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Ini pun sudah saya bahas di konten tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi bisa sahabat buka-buka lagi. Itulah bagaimana cara Zulaikha menggoda Yusuf karena ketampanan Yusuf. Tapi Yusuf tidak pernah tergoda oleh hal-hal yang sedemikian. Tipe perempuan yang kelima adalah tipe perempuan pengkhianat. Kejam banget ya sahabat, tipe perempuan pengkhianat. Tipe perempuan ini diwakili oleh istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Bagaimana tidak sahabat, Nabi Nuh dan Nabi Lut itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kepribadian yang mulia. Tapi istrinya sangat berseberangan. Dia tidak pernah mau mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Ketika itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi istri Nabi Nuh menolaknya. Nabi Lut juga kita tahu bahwa ketika zaman Nabi Lut itu LGBT itu sedang marak-maraknya. Dan istri Nabi Lut sendiri malah dia seperti itu. Yaitu ya bisa dibilang lesbi ya. Jadi sahabat, itulah tipe-tipe perempuan.
Maaf ya, saya di sini lebih suka menyebutnya perempuan daripada wanita. Boleh-boleh saja, sahabat mau menyebutkan wanita atau perempuan, tapi untuk saya pribadi lebih suka menyebutnya perempuan karena lebih terkesan wanita itu akronim dari Wani Ditata atau singkatan dari Wani Ditata, diatur-atur, sangat mudahnya diatur-atur. Tapi kalau perempuan itu yang empuknya sang pemiliknya gitu, jadi dia bisa lebih mandiri, lebih percaya diri dan lebih punya kekuatan. Seperti itu sahabat. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, tipe-tipe perempuan yang sudah saya ungkapkan ke sahabat sekalian, mudah-mudahan yang baiknya bisa kita ikuti dan tipe perempuan yang buruk bisa kita jauhi. Kalau saya ulangi sebelum kita akhiri ya sahabat, tipe-tipe perempuan itu yang pertama tipe perempuan solehah, yang kedua tipe perempuan pejuang, itu yang baik. Dan tipe perempuan yang ketiga itu tipe perempuan penghasut. Yang keempat tipe perempuan penggoda. Dan tipe yang kelima adalah tipe perempuan pengkhianat. 1, 2, mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti itu. Dan 3, 4, 5, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hanya itu yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.